ketemu lagi bersama Agus Prayanto di channel saya. Di sini kita akan belajar tentang setting access point seri TLWR 840N. Nah, produk itu ini seperti ini. Di spesifikasi produknya itu dia bisa mentransfer kecepatan internet itu 300 Mbps. Nah, untuk pengujian kita sebenarnya harus mempunyai koneksi internet dengan perangkat yang mendukung ini. Tapi kalau perangkat kita kayak switch-nya cuma mendukung 100 Mbps ya nggak berpengaruh. Tapi kalau kita menggunakan perangkat yang support 1000 Mbps, jangan yang 100 Mbps ya, itu baru ngaruh kecepatan beneran 300 Mbps. Tapi dengan catatan semua perangkat memenuhi syarat. Nah, langkah setting sebagai access point kita praktekkan. Kita buka browsernya, kita menggunakan Chrome di sini, kemudian alamat IP addressnya perangkat TP-Link WR840N itu secara default IP-nya 192.168.0.1 enter. Nah, di sini diarahkan ke halaman login oleh si perangkat itu. Nah, di sini ada kata-kata scan the QR code to download TP-Link Tether aplikasi. Nah, ini digunakan apabila kalian punya perangkat Android, di scan aja bisa ngakses atau bisa nyeting lewat Android atau lewat smartphone Anda. Kemudian username-nya apa? Secara default usernya admin, passwordnya admin. Admin kita isikan, passwordnya admin. Kemudian login. Nah, di sini ada setting secara manual maupun quick setup. Nah, di sini kita simulasikan secara manual saja. Nanti secara quick setup di video bagian keduanya. Langkah pertama yang harus dilakukan apa untuk setting secara manual? Kita masuk ke network, pilih WAN-nya. WAN di sini di perangkat TP-Link itu ditandai dengan warna biru di soket LAN-nya atau di port LAN-nya. Nah, ada dua buah warna. Warna biru itu 1 buah, warna oranye itu 4 buah di jenis TP-Link ini. Nah, kita pilih yang dinamik ini. Di tempat saya sudah dicolokkan kabel LAN di warna biru. Sumbernya dari router router Mikrotik yang memberi IP dinamik. Nah, ini secara otomatis dia memberikan IP address, subnet mask, gateway-nya. Atau kalau nggak muncul klik auto detect gitu ya. Nah, statik itu gimana? Statik itu kalau kita mempunyai perangkat atasnya memberikan IP-nya statik, berarti secara manual diinputkan. Tapi kita yang lebih mudah aja dynamic IP. Terus ke bawah kita set. Oke, sudah selesai. Nah, terus di sini ada advance. Buat apa? Advance kita bisa cek untuk menambahkan, contohnya hostname-nya. Hostname itu untuk identifikasi perangkat kita kalau didetek oleh perangkat atasnya, contohnya Mikrotik gitu, berarti dengan nama hostname TLWR sekian. Nah, kita bisa ganti aja
wireless latihan wifi. Kemudian kalau ini set DNS manual nggak usah, biar otomatis get unique cache, berarti nggak usah save. Oke. Wah, ini tidak mau, ternyata ini harus menggunakan underscore ya, jadi satu save. Oke, hostname nya sudah. Nah, kita akan mendapatkan IP lagi. Kemudian langkah berikutnya kita ngapain? Kita cek LAN-nya. LAN-nya ini IP yang untuk meremote perangkat kita. Nah, untuk mengantisipasi orang yang nggak bertanggung jawab, kita ganti IP LAN-nya jadi 200. Terus save. Oke. Nanti perangkat itu akan reboot terlebih dahulu karena kita mengganti konfigurasi dari perangkat TP-Link ini. Kita tunggu beberapa saat sampai 100%. Kita close saja ini biar tidak mengganggu. Nah, kalau kita mengganti IP LAN-nya yang untuk remote, secara otomatis setelah reboot kita diarahkan ke IP tersebut. Kemudian kita masukkan password admin, usernya admin, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke wireless ya, kita setting secara basicnya. Di sini secara basic setting itu, di sini suruh menyeting wireless name atau SSID-nya atau nama WiFi-nya. Di sini saya buat latihan setting WiFi. Kalau di tempat kalian disesuaikan dengan kebutuhan saja atau disesuaikan dengan nama tempatnya atau yang lain. Modenya pakai 11 BGN mixed ya. Channel untuk membedakan channel 1, 2, 3 dan seterusnya, atau mengganti channel 1, 2 dan seterusnya, kita sesuaikan dengan jumlah wireless di tempat kita. Kalau di tempat saya saking banyaknya wireless, kita pilih wireless channelnya 3 ya. Kenapa saya 3? Karena wireless pertama saya gunakan channel 1 untuk, nah tujuannya channel itu diganti itu biar gimana? Untuk mengantisipasi terjadinya intervensi antar wireless. Nah, apa akibatnya kalau terjadi intervensi? Kalau terjadi intervensi akan saling melemahkan atau bahkan tidak terdetek sama sekali perangkat WiFi kita. Terus untuk channel weight-nya, channel weight itu kita gunakan yang maksimal aja, yang 40. Nah, kenapa 40? Agar sinyalnya bisa satu ruangan full gitu atau jaraknya lebih jauh. Kemudian save. Mohon maaf ini komputernya agak lambat. Ini sudah selesai, di save. Untuk meyakinkan save 2 kali aja ya. Kemudian setelah selesai kita akan setting security-nya. Tadi WiFi sudah, security. Nah, di security-nya ini untuk mengantisipasi orang secara langsung menggunakan WiFi kita.
kita harus melindungi wifi kita agar orang kalau menggunakan wifi kita harus izin ke kita, minta username, minta passwordnya. Kita gunakan WPA to PSK atau WPA to PSK itu sesuai kebutuhan. Kita gunakan ini, enskriptnya AS. Nah, di sini password secara default dikasih ini. Kita gunakan password 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C itu untuk memudahkan kita mengingat, karena ini cuma latihan. Kalau sebenarnya bisa disesuaikan dengan tempatnya. Kita save. Sudah selesai. Nah, di sini kenapa tandanya merah? Sebenarnya kalau password ini harus enskriptnya mau diganti-ganti juga boleh, tergantung kebutuhan ya. Di sini ada ketentuan recommended. Ini contohnya tadi kita menggunakan WP2 PSK, terus enskriptnya AS ini di sini. Terus kalau menggunakan WPA2 berarti enskriptnya menggunakan TKIP. Terus kita masuk ke settingan berikutnya. Settingan berikutnya yaitu ke DHCP servernya. DHCP server, DHCP itu kita pilih enable. Kalau ini disable posisi, ini enable. Secara default harusnya ini 100 sampai 199. Nah, ini diisi 20, ini 200. Terus kita tambahkan aja 250 biar lebih banyak. Kemudian DNS kita isi 8.8.8 ini, kemudian save. Ini sudah selesai. Kemudian ke security. Nah, security kita pilih basic security-nya. Kita anggap aja ini aktif untuk mencegah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini firewall-nya ya. Kemudian kita masuk sistem tool. Di situ kita masuk ke password. Nah, ini untuk melindungi orang itu mengkonfigurasi router TP-Link kita. Nah, old user berarti user lamanya kita tuliskan admin, terus old password admin, terus new user admin 01, admin 01, passwordnya admin 01. Nah, ini kenapa saya menggunakan admin 01 untuk mempermudah mengingatnya. Kalau di tempat kalian bisa menggunakan 1 sampai 15 karakter. Nah, kalau kita sudah mengganti, secara otomatis di linkkan atau dibukakan halaman login lagi, admin 01. Terus admin 01 login. Nah, ini sudah selesai. Pengaturan ini sudah selesai. Kita uji coba di perangkatnya, apa bisa terkoneksi perangkat kita dengan wirelessnya. Ini saya mengakses menggunakan HP ya. Kita klik latihan wifi. Nah, passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C connect.
Nah, kita cek apa ada perangkat yang terkoneksi dengan uh, wireless kita lihat di HCP list. Nah, ini Android saya terkoneksi, ini MAC address-nya, ini IP dari Android saya. Kemudian apa bisa untuk internetan, kita cek ya di perangkat. Nah, ternyata bisa. Kita speed di sini, speednya berapa sih, apa bener 300. Mohon maaf ini nggak ditampilkan ya karena belum 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 tahu caranya merekam layar Android. Mungkin bagi teman-teman yang tahu cara merekam layar HP Android biar bisa di desktop itu gimana, bisa komen-komen di bawah itu. Nah, ini sudah connect, kita bisa buka Google, bisa buka YouTube di sini. Sampai sini dulu untuk tutorialnya. Nanti kita sambung tentang quick setup di seri TP-Link TLWR840N. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau komen, silahkan komen, bisa memberi masukan biar channel saya terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.